Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini. Dan sebelumnya teman-teman udah tahu belum kita kesini mau ngapain? Belum. Belum ya. Jadi pada sore hari ini kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Udah ada yang tahu bimbingan kelompok? Belum. Apa itu Kak? Jadi bimbingan kelompok adalah suatu layanan yang diberikan kepada individu dalam bentuk kelompok. Nah, di sini itu kita akan berani berbicara. Di sini nggak ada yang namanya salah atau benar, yang penting kalian berani berbicara dulu. Dan juga di sini kita bakal membahas topik-topik yang sekarang lagi trending atau yang lagi viral. Dan juga pada teman-teman semua, karena kita di sini konsepnya atau modelnya itu diskusi, jadi diharapkan semua untuk berani berbicara atau saling mengeluarkan pendapat, karena yang seperti saya bilang tadi di sini itu nggak ada yang namanya salah atau benar, yang penting kalian berani aja berbicara. Oke, baik, ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Saya Kak, topiknya itu apa? Nah, untuk topik kita ada dua, ada topik tugas, ada topik bebas. Nah, kalau topik tugas itu dari saya pribadi, kalau topik bebas itu terserah dari kalian maunya yang kayak gimana. Topik bebas aja Kak. Oleh topik bebas. Mungkin kalau udah ada yang mau ditanyain sebelum kita mulai bimbingan kelompok pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Nah, teman-teman kan di sini mungkin belum pada kenal ya. Nah, sekarang saya mau kalian memperkenalkan diri dulu satu-satu. Yang pertama nama, terus asal kota, dan makanan favoritnya apa aja. Mungkin ke kanan ya, dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dafa Andika Ramadhani, asal saya dari Tangerang. Makanan kesukaan saya es kol. Ya, ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novian, asal dari Tangerang. Makanan favoritnya, baseball juga. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Abdul asal kota dari Jakarta. Makanan favoritnya yang martabak. Perkenalkan, nama saya Asifa Azura, saya dari Jakarta. Makanan favorit saya dimsum. Perkenalkan, nama saya Amora, saya asal dari Cibubur. Makanan favorit saya yaitu geprek. Perkenalkan, nama saya Nila Amelia Moida, saya asal kota dari Tangerang. Makanan favorit saya geprek. Perkenalkan, nama saya Katrina Mardiani, asal saya dari Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Rotani, asal dari Serang. Makanan favorit saya nasi padang. Untuk biar lebih kenal lagi ya, mungkin saya mau mulai dari kiri lagi, tapi sebelum memperkenalkan nama, sebutin dulu namanya sebelum itu saya pakai. Misalkan nih, saya kan tadi namanya Devanika. Nah, lanjut ke RT kan. Sebutin dulu nama saya siapa. Mungkin dari sebelah kiri tadi kan udah sebelah kanan. Pulang ya. Ya, perkenalkan, nama saya Devanika Ramadhani, asal dari Tangerang. Nama favorit saya es kol. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Rotani, asal kota dari Serang. Makanan favorit saya nasi padang. Perkenalkan, nama saya Nurina Mardiani, asal saya dari Pandeglang. Di Pandeglang, makanan kesukaan saya mie ayam. Perkenalkan, nama saya Nila Amelia Moida, saya berasal dari Tangerang. Makanan favorit saya geprek. Perkenalkan, nama saya Amora, saya asal dari Cibubur. Makanan favorit saya
Kalau dari teman-teman sendiri ada yang mau ngomongin topiknya? Silakan. Saya Kak, pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Saya Apa? bullying. Bullying. Saya Apa? narkoba. Narkoba. Saya bullying. Bullying. Saya pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Lagi? Kamu apa? Tadi kan, jadi tadi ada pelecehan seksual, ada bullying, ada narkoba. Jadi mau topik apa? Pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Oke. Tadi kan pertama itu pelecehan seksual dari Kak Azhar ya. Nah coba sedikit berbicara aja tentang pelecehan seksual. Oke, tadi kan karena kasus pelecehan seksual itu dari Kak Azhar yang mengusulkan pertama, mungkin boleh Kak Azhar sedikit bicara tentang apa sih pelecehan seksual itu, seperti apa? Ya. Pelecehan seksual itu segala bentuk perilaku atau tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari orang lain. Itu contohnya ucapan atau komentar itu yang berbau seksual. Terus ada juga menyentuh tubuh orang lain, ya, menyentuh bagian-bagian yang dilarang gitu. Terus memperlihatkan atau mengirim konten-konten dewasa gitu. Terus memaksa atau mengancam. Kalau dari teman-teman lain ada yang mau berpendapat terkait pelecehan seksual? Kurang lebih sama sih. Nah, mungkin lebih ke kasusnya ya. Nah, ada nggak sih kasus yang lagi booming itu dari pelecehan seksual itu? Silakan dari teman-teman ada yang tahu nggak yang lagi booming apa sih pelecehan seksual? Kalau buat yang lagi trending atau lagi booming sih mungkin dari yang kita tahu kan, dari minggu yang kemarin itu kan dari FHUI gitu. Yang mungkin itu dari para daripada anak-anak kan dari 16 pria kan. Kalau itu kan masalah cuman sepele kan ya, cuman berkomentar di grup, cuman dia seperti itu. Ini ada tanggapan lagi? Silakan dari yang lain yang mau berpendapat terkait kasus yang sedang viral ini yang di FAUI kalau ya. Sedikit berpendapat. Tadi kan kata kakaknya kasus pelecehan seksual dari KKUI, yang dimana kakaknya sendiri kalau nggak salah tadi bilang masalahnya sepele. Iya. Nah, kita kalau misalnya dalam konteks pelecehan seksual mau fisik atau non fisik ya, atau sekedar kalimat catcalling gitu kan, itu kita nggak bisa menyepelekan, ya suatu tindakan yang berhubungan dengan seksual itu sendiri gitu, karena kan itu berkaitan dengan psikologis orangnya. Walaupun kita cuma gitu doang gitu, tapi kan nggak tahu kalau misalkan si korban itu rasanya kayak kok gue diginiin, kok aku diginiin gitu, aku nggak terima. Walaupun kata pelaku itu hanya sepele, cuma kita nggak bisa mandang itu, karena kita nggak bisa menormalisasikan pelecehan seksual. Mau seksual apapun kita nggak akan bisa bilang itu sepele gitu sih. Kalau menurut saya ya, terus gitu. Gimana tuh menurut kalian terkait mungkin yang dibahas itu kan teman-teman ya atau mahasiswi yang dikomentarin fisiknya. Nah, kalau menurut Kak Fatin ya, itu hal yang wajar bukan atau hal yang sepele gitu. Mungkin ada pandangan lain dari kalian, apakah hal ini itu bisa dijadikan maksudnya apakah hal ini tuh bisa diwajarkan atau disepelekan? Tidak diwajarkan, soalnya dilihat dari kasus-kasus pelecehan seksual juga itu dampaknya sangat besar sekali, apalagi kepada korbannya. Korbannya juga ada yang sampai ada yang bunuh diri, ada yang sampai down, ada yang sampai keluar dari kampus kan, pelecehan seksual itu. Soalnya kayak udah dilecehin gitu, harga diri kayak udah gak ada gitu, kayak itu juga kayak apa ya? Sebenarnya pelecehan seksual tuh gak
tergantung porsinya mereka, tergantung porsinya juga. Saya juga banyak tuh yang dilecehin. Tapi kemarin tuh itu yang dibahas tadi gimana? Itu tuh sangat-sangat tidak dinormalisasi. Soalnya kan yang bersangkutan juga banyak, apalagi yang ngasih juga katanya anak yang dari kalangan anak juga kan. Nah begitu sempat dengar katanya dosen juga gak sih? Iya. Ya dosen juga kena tadi itu kayak wow gitu, seorang mahasiswa sangat tidak dinormalisasi. Iya sih, jadi mahal ya. Sedangkan mereka dalam posisi mahasiswa, dan mahasiswa itu kan apa ya, orang akademik gitu ya, pelajar. Harusnya mereka paham dan ngerti mana yang harusnya diperbolehkan di komentari dan mana yang tidak. Kalau misalkan mereka ngomongin cewek misalkan, kan maksudnya gitu ya, ngomongin cewek kan, itu termasuk bisa dibilang bullying juga mas, selain pelecehan seksual, karena ya sama aja mereka apa ya dibilangnya nggak etis aja gitu, seorang mahasiswa ataupun dosen ngomongin hal-hal yang nggak perlu dibicarakan gitu. Sedangkan mereka orang-orang pendidikan gitu kan. Apalagi kayak kampus ternama gitu. Iya. Wah, Kelas kampus apa ya? Kelas kampus ternama gitu ya di Indonesia gitu, UI. Gimana kampus-kampus lain yang kecil itu aja sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak dinormalisasikan dan nggak diwajarkan, apalagi kita orang akademik gitu, orang pendidikan harus paham lah ya. Mungkin ada silakan. Izin ya. Menurut saya sih bukan di kampus UIN aja, UI aja. Bukan di kampus UI aja, melainkan di kampus-kampus lain sekarang tuh lagi trennya pelecehan seksual. Apapun itu, kayak misalnya di videoin di toilet, kayak apa nih, kayak Unita, kayak ITB, satu lagi ada ITB, Uniba, itu kan gak wajar kan? Kebanyakan kampus-kampus besar malah perlakukan seperti itu, mencontohkan seperti itu. Apalagi kan nanti diperlihatkan kepada masyarakat, kepada orang luar ya kan. Itu nggak menurut ide itu nggak etis, itu loh. Kan banyak juga bukan aja mahasiswa yang dapat dampaknya, tapi dosen juga dapat. Kayak misalnya di Unita kan itu kayak di kamar mandi di video itu ngapain juga ada cowok juga dapet kan? Iya. Padahal itu yang pilih masih cowok. Kayak Tuh. apaan? Gitu. Iya. Tapi kebanyakan juga orang yang melakukan pelecehan itu mereka ini ada backingan dari keluarga mereka. Kemarin juga contohnya kayak di FKUI kan, backingan keluarga yang sangat wah gitu. Iya benar. Nanti keadaan gimana? Ya, melihat daripada kasus FAW ya, mungkin saya nggak tahu ya konteksnya ini apakah niatnya buat pelecehan atau mau buat bercanda saja. Mungkin di sini saya menurut kalian itu batasan bercanda sama pelecehan itu gimana sih? Nih, begini ya, kalau misalnya bercanda itu gak usah membawa-bawa kayak fisik orang lain. Itu membawa fisik orang lain itu sama aja kamu kayak mempermalukan orang lain tersebut gitu. Kayak misalnya membawa kayak ini dia gede, ini gitu ya, gak boleh gitu. Karena kebanyakan zaman sekarang itu banyak yang suka iya bicara, tapi dia tuh nggak tahu kalau misalnya yang dia bicarakan itu termasuk dengan seksual. Itu kan iya, ya kan kebanyakan kayak gitu. Kalau misalnya mau bercanda ya bercanda itu harus tahu batasnya. Iya, sama harus juga kayak izin sama temennya gitu, gimana gitu kalau mau ngomongin soal fisik. Itu tuh kalau misalnya kita udah ngikutin soal fisik, itu tuh udah termasuk. Kalau misalnya nggak perizinan sama yang punyanya gitu, sama temen
gitu. Jadi kita nggak bisa asal bicara sama orang gitu. Jadi yang membedakan antara bercanda dan omongan yang bersangkutan dengan pelecehan seksual itu kita sendiri. Gitu. Kalau emang masih belajar, kalian bilang lah ke orangnya, jangan gitu dong gitu. Kita nggak suka gituin, biar mereka paham, biar enggak keberlanjutan gitu, bercanda kayak gitu. Karena nggak baik juga kan. Itu sih kalau menurut saya mungkin ada sih Mungkin dari laki-laki dan ya POV dan POV dari perempuan kan udah iya nih. dari masa pelecehan seksual tadi. ya. Sama bercanda. Sama bercanda. Beda bilang sih gitu. Kalau buat teman laki-laki itu ya bercanda sama melihat orangnya dulu apakah orangnya berani atau tidak. Betul. Terus juga kan bercanda tentang fisik itu ada batasannya. Iya betul. Contoh nih, bisa teman kita ada kekurangan di silakan bisa contoh ada kekurangan jalannya pincang lah atau gimana lah. Terus kita manggil dia di depan umum, woi pincang, nah langsung contoh aja. Nah itu yang nggak bisa dinormalisasikan. Oke, menurut kalian kan banyak ya kasus-kasus yang mungkin sekarang ini udah terkuak gitu kan, atau mungkin ada beberapa yang belum terkuak. Yang mau saya tanya ini, kenapa sih banyak dari korban-korban pelecehan itu lebih memilih untuk diam? Oh, saya boleh kasih Boleh, pendapat? boleh. Boleh. Saya sebagai perempuan, kenapa kebanyakan perempuan kalau dilecehkan diam? Karena satu, menyangkut harga diri dia. Kedua, dia takut saat dia ngomong nggak ada yang dengar. Jadi cuma sekilas, oh dia tahu, dan orang yang kita kasih tahu ini cuma tahu oh dia pernah dilecehin dan nggak ngomong, maksudnya nggak membantu buat speak up ke atas gitu. Jadi banyak ketakutan kalau misalnya di perempuan itu gimana ya? Sebenarnya unik juga ya. Cuma emang banyak ketakutan gitu. Takut nggak dihargai lagi, takut ya harga diri loh. Perempuan tuh lebih ke ya laki-laki yang sama kan, cuma perempuan tuh lebih menjaga image, harga diri kayak gimana caranya aku tuh harus menjaga gitu kan. Tapi kalau yang udah dilecehkan kayak gitu, ya karena banyak hal juga psikologisnya ngaruh, ngedorong dia, kan banyak hal kayak contoh di kampus nih cewek dilecehin, otomatis dia bakal jalan masuk. Gitu kenapa? Banyak takut ya. Dia masuk takut ketemu orang itu lagi. Dia masuk dia udah banyak overthinking kayak aduh nanti saya bakal ketemu orang padahal orang itu nggak tahu. Cuma kita rasa kayak buruk aja gitu. Dari yang lain, Eka aja mungkin mendengar dari kami kan. Menurut saya mah ya Kenapa banyak korban pelecehan itu lebih memilih untuk diam? karena kayak saya sebagai wanita tuh karena dia tuh diposisikan sebagai ketakutan, beberapa itu ketakutan. Karena dia kalau mau bicara, mau ngomong ke orang lain, itu takut di apa-apain sama bersangkutannya. Terus takut kalau dia dijauhi juga. Dia kadang takut seperti itu. Iya kan, takut dijauhin. Terus dia kayak nggak bisa apa-apa gitu loh untuk sikap gitu sebagai perempuan. Iya, dia bakal ngerasa kayak gue tuh kayaknya stuck di sini. Iya, itu kayaknya stuck di sini gitu. Jadi biar memperkuat kenapa saya bisa ngomong kayak gitu, ini kan diskusi yang ngomong ya, private kan maksudnya banyak kali kan. Sebenarnya banyak hal kenapa saya bilang tadi karena salah satu faktornya saya pernah mengalami hal itu, pernah di posisi itu, dan saya bukan tipikal orang yang diam, saya tipikal orang yang speak up, jadi langsung ngomong nih dan langsung diurus. Jadi
yang tahu gitu kalau ini itu pelecehan, dan ada beberapa orang yang nggak tahu bahwa itu bukan pelecehan, jadi dia nganggap biasa aja gitu, padahal itu merupakan pelecehan. Ada bercanda. Ya sebenarnya pelecehan itu bukan cuma ke perempuan aja ya, laki-laki juga bisa, tapi dari laki-laki sendiri itu dan merasa gitu bahwa itu termasuk dalam pelecehan. Ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nih kalian punya teman yang merupakan korban pelecehan, apa sih yang bakal kalian lakuin? Kayak apa ya, kan kebanyakan tadi korban pelecehan seksual tuh kayak dia aja gitu kan, nggak angkat bisa, udah kita ambil apa namanya ke sampai ke tuh yang tadi ceritanya sama kakak yang saya tuh bukan selain kayak di usus tuntas itu. Soalnya itu juga kalau seperti di diem-diemin nanti yang ngelakuinnya tuh pelakunya tuh berkeliaran dulu, itu bakal ngasih banyak orang. Jadi kalau seperti kita di usus tuntas otomatis dia juga kayak jerat. Ya, ditambah kalau emang ada kasus pelecehan lagi dan orangnya misalkan kita teman-temannya harus apa dia butuh pendampingan gimana pun pelecehan seksualnya mau verbal ataupun non verbal, dia tetap kalau dia kena seancur-ancurnya ini malah ancur udah, kenapa dia nggak bakal apa ya, nggak bakal kuat ketemu orang-orang, nggak bakal kuat. Dia butuh pendampingan, dia butuh penguatan dari orang-orang sekitar. Tapi kalau misalnya nggak ada, tadi dia bakal hancur lagi sendiri, bangkit lagi sendiri, hancur lagi gitu. Begitu mau antara Menurut saya sih kalau misalnya teman saya sendiri yang apa namanya itu yang terjadi di teman saya akan suruh teman saya untuk jujur ke saya, dan saya akan speak up ke semua orang yang pernah ngelecehin dia, dan saya pengen apa namanya kayak benar kata yang lain juga, saya akan mengambil posisi untuk menuntaskan masalah teman saya ini gitu. Saya akan speak up yang terdepan untuk teman saya, biar teman saya tuh tidak ngedrop, tidak jatuh, dia butuh sadaran gitu. Itu aja gitu sih kalau terjadi kepada teman saya. Oke. Mungkin sedikit yang saya tahu ya, banyak yang beredar itu kebanyakan yang disalahkan itu korban dibanding pelaku. Kalau menurut kalian setuju atau masih, atau mungkin kan ada pandangan lain terkait ini? apa ada tergantung sih, Tergantung. karena perempuan kan apa ya, kalau dibilang sekarang kan bisa dibilang kalau perempuan sekarang tuh menggoda ya, mungkin karena saya dia yang membuat laki-laki itu apa ya, jadi dia tuh apa ya, memercikan api gitu, biar apa hewan itu datang gitu, biar lihat gitu, ada apa gitu. Kalau menurut saya tergantung, ada beberapa mungkin ada beberapa orang yang dia sengaja untuk apa ya, mungkin dia nggak tahu kan tidak sengaja itu bakal membuat si laki-laki ini gimana gitu, atau emang laki-lakinya yang emang udah rada-rada dari sebelumnya. Contoh misalkan saya diem nih, saya cuma kenal orang ini, tapi orang itu udah ngintilin satu, udah bikin bisnis, itu bikin bisnis itu termasuk ya, karena kita nggak suka di apa di sini kan. Yang ketiga misalkan melontarin kalimat dengan kotor, itu harus pelecehan non verbal. Jadi ada beberapa sih, kalau menurut saya ada yang dari ceweknya yang bikin si cowoknya ini apa namanya dia ngelecehin, ada yang emang cowoknya udah ngincar gitu. Dari pandangan kalian sendiri tadi kan sudah tuh. Kalau saya gitu Ya. emang benar sih bang, kan kita kan beda gitu kan, UI sama UI. Mereka kan UI kan top satu kampus kan, dimana itu kan cewek kan rata kan non muslim kan, itu benar tuh, saya setuju dengan pakaiannya. Kadang laki itu melihat perempuan itu emang benar bang, yang namanya buka burung bilang itu pasti ada itu yang namanya laki. Ya mungkin apalagi kan di antara 16 pelaku kan, itu kan ada salah satu kan ketua AMI, gimana himpunan
ya ceweknya itu karena itunya pakaiannya, terus karena cowoknya juga kalau udah Birahi ya. diraih kalau nggak dianggapnya sepele gitu, jadi dia bukan pelecehan gitu. Jadi mentang-mentang WA-nya nggak ada yang melihat gitu, jadinya kayak WA kan WA khusus semua cowok gitu, makanya seperti itu. Sebagaimana dengan kasus-kasus perempuan yang pakaiannya ini sebenarnya tertutup, tapi tetap jadi korban pelecehan, itu gimana? Betul. Tadi kan udah dibahas tuh karena pakaiannya, tapi kita juga melihat bahwasanya ada juga loh pakaian yang wanita ini pakaiannya udah tertutup banget, tapi masih di korban pelecehan. Nah, itu gimana? Kalau menurut pandangan masyarakat? Itu pertama mana dari sisi kemungkinan walaupun pakaiannya tertutup itu kalau melihat misal wajahnya wah dia cantik nih boleh kan Ya, kalau ya gitu saya maaf ya Oh, gitu. ya udah mungkin gitu Pak. Oh jadi lihat dari wajahnya. Ya, sama Apa sih ada apa sih tertarikan ketertarikan sendiri gitu ya? ya mungkin untuk para laki tolonglah nafsunya ditahan dulu gitu Iya. biar nggak terjadi pelecehan. Ada yang langsung pendidikan. dari keadaan mungkin. Betul kepala dengan KHP, apalagi kan kalau cewek tertutup itu bagi laki-laki itu kita penasaran gitu, penasaran gimana Coba dilanjut aja. gimana si perempuan itu kan kalau perempuan yang buka-bukaan itu yang pakaiannya sudah terbuka itu kan sudah terlihat gitu kan. Kalau yang tertutup itu kan kita juga penasaran ya. Oh, boleh penambahan ya? Berarti kok laki-laki yang juga kan? Kembali lagi ke Perempuan juga sih ya, dari itu perempuan. Kan tadi kan ada juga faktor perempuan menggoda. Iya. Kalau lihat dari bukti kan rata-rata seperti itu. Oke, kita tarik ke UIN. Iya, ke Kita tarik UIN. ke UIN. Oh, boleh. Yang mana pakaiannya di situ wajib tutup, Heeh. ya kan? Semuanya tutup kan? Nggak ada yang betis-betis kayak buka gitu kan? Nggak ada. Pakaian yang betis nggak ada. Nah, kalau misalnya laki-laki yang model bukan laki-lakinya, maksudnya laki-laki rata-rata berpikiran kayak gini. Lihat orang tapi tuh dia mau pandang cara nih gila nih cewek gimana nih gimana wah gimana maksudnya santai gak ini langsung Iya. Pikiran sih mungkin. Langsung sih tahan dulu. Mungkin lebih ke matanya. dan itu banyak mikir gitu namanya Iya betul. nah balik lagi ke perempuannya Silakan. kan pertama ya laki-laki itu nafsuannya nafsunya gede itu yang tahan pasti ada proses pendekatannya juga
dan sebelah kiri saya. Kesan-kesannya. Kesannya itu kalau ada bimbingan kelompok lagi itu apa namanya, teratur lah dari apa namanya, narasumber dari jadinya kakaknya ini harusnya memberhentikan gitu ya, jangan kayak tadi cekcok, harusnya satu-satu gitu. Terus kesannya bagus lah, lebih baik lagi. Sekarang selanjutnya mungkin kesan-kesannya. Oh, lah. Dia perwakilannya. Oh, boleh. Sekarang kita diapi. Perwakilannya. Ya ini Oh iya itu tadi. karena waktu kan udah sore, mungkin dari perempuannya lah silakan. Oke, dari perempuannya kesannya seru, soalnya tadi kita kan bercengkrama ngobrol-ngobrol tentang pelecehan seksual itu, tahu juga perempuan tuh kayak takut gitu kan ya akan pelecehannya tuh, kayak seru gitu menambahkan ini pelajaran atau motivasi agar kita tidak terkena pelecehan, dan kesannya tuh nanti lebih optimal lagi, lebih